Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini ya, seperti biasanya kita belajar ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita tidak terasa sudah masuk ke subtema 3 ya anak-anak ya. Kita sudah ke subtema 3. Tumbuhan di sekitarku. Kemarin kan hewan ya, kita sudah belajar tentang hewan, terus kita sudah belajar tentang menghitung berat benda. Nah, sekarang tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan itu selalu ada di sekitar kita kan? Iya ya. Baik itu bunga, pohon atau apapun sejenisnya ya, kita bisa melihatnya di mana-mana ya. Oke, anak-anak kelas 2, simak baik-baik pembelajaran kita untuk hari ini ya, supaya anak-anak mengerti. Oke ya, dan mohon juga kepada Bapak Ibu supaya mendampingi anak-anak kita dalam belajar agar tidak sia-sia pembelajaran secara online. Oke, kita akan mulai saja ya. Nah, anak-anak, tadi Miss katakan kita masuk ke subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Wow, ini adalah pemandangan yang sangat indah ya. Di mana-mana ada bunga, ya, ada pohon, bunganya warna-warni. Nah, sangat senang ya melihatnya ya. Miss Linca aja senang nih. Eh, Mengapa slide pertama Miss kasih seperti ini biar anak tahu ya bahwa yang disebut tumbuhan itu ya seperti ini nih, cantik sekali, membuat hati kita menjadi senang. Mungkin di rumah anak-anak banyak ya tumbuhan ya, ada bunga, mungkin mama mama anak-anak itu suka merawat bunga ya, itu kalau melihatnya pasti hati akan senang ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambarnya yang bisa Miss berikan kepada kalian, dan ini ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita walaupun berbeda-beda ya. Di sini memang macam-macam bunganya di rumah anak-anak, ada mungkin ada mawar, ada melati dan lain sebagainya. Oke ya? Sudah ngerti ya yang disebut dengan tumbuhan di sini? Oke, tumbuhan itu berbagai macam. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita masuk ke pembelajaran satu. Ayo mengamati. Kalau ada kita melihat mengamati, berarti kita harus memperhatikan baik-baik apa yang sedang terjadi, ya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Perhatikan sini ya. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Nah, ini adalah halaman rumah Lani, sangat cantik ya. Nah, apakah yang kamu lihat? Coba anak-anak lihat. Tahu ya, pasti ya. Lani sedang menyiram bunga, Ibu Lani juga sedang merawat bunga. Nah, ini bisa bisa langsung kita perhatikan. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Nah, ada ya. Ini bunganya ya. Ini bunga yang warna kuning, warna pink, warna merah. Nah, kalau yang hijau ini disebut daun. Oke ya. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Coba, halaman rumah anak bagaimana? Apakah berantakan? Apakah kotor? Tidak ya, pasti halaman rumah anak-anak rapi semua ya. Rapi, indah, tertata dengan baik. Nah ya, sekarang kita lihat lagi. Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Coba, anak-anak punya bunga dan tanaman di halaman rumah? Ya, ada yang punya ya, mungkin ada juga yang tidak. Nah, anak-anak, kita bisa melihat sekali ya, Lani itu sangat rajin membantu ibunya menyiram tanaman. Karena Lani juga menyukai tanaman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah tadi kita mengamati keadaan rumah Lani, kita sekarang membaca olahraga pagi. Nah, ya, setelah Lani tadi menyiram tanaman, membantu mamanya, dia olahraga pagi. Nah, olahraga paginya dengan siapa ya? Kita lihat di sini ya, Miss sudah sediakan bacaan.
Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Wah, senang sekali ya. Olahraga pagi ini membuat tubuh kita sehat, ya anak-anak ya. Nah, pasti juga di antara anak-anak ada yang rajin olahraga saat hari Minggu ya, mama papanya libur olahraga. Tapi berhubung keadaan masih seperti ini ya, coronanya masih ada, mungkin anak-anak olahraga di depan rumah ya. Itu harus kita lakukan supaya tubuh kita selalu sehat ya. Nah, setelah tadi Miss bacakan nih cerita tentang Lani, ada tugas nih anak-anak. Sedikit kok ya, ini PS. Kalau PS-nya ini gampang menjawabnya, tapi dibaca dulu teksnya tentang olahraga pagi. Kerjakan di buku PS ya. Anak-anak langsung jawab dan nanti langsung japri ke Miss Linca. Ingat pesan Miss Linca ya, tulisannya yang rapi, awal kalimat huruf besar, nama orang huruf besar. Setelah selesai menulis kalimat, jangan lupa memberi tanda titik ya. Tanda titik itu artinya kalimat anak-anak sudah selesai. Kemarin kita belajar seperti itu kan? Mengakhiri kalimat harus menggunakan tanda titik. Jangan lupa ya anak-anak ya. Sampai kalian nanti besar itu akan gurumu nanti yang selanjutnya itu akan mengajarkan juga tanda titik itu untuk mengakhiri sebuah kalimat. Paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke lah, kita lihat di sini ya. Ayo membaca nih masih tentang Lani. Tadi kita masih lanjut lagi ya. Apa yang dilakukan Lani setelah tadi olahraga, ternyata Lani masih punya kegiatan. Kita lihat. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman agar tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Nah, ada kata apotek hidup. Apotek itu bukan kita mau beli obat ya. Mungkin anak-anak pernah diajak mama papa ke apotek. Nah, di sini lain nih. Ya. Apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Nah, apotek hidup, perhatikan ya sayang ya. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya nih, misalnya jahe, kencur, kunyit. Nah, ya ini contoh kecil saja. Jadi, anak-anak kalau kalian pernah melihat atau sering memperhatikan mama masak di dapur, mungkin mama anak-anak suka bilang ini jahe nih namanya, ini kencur. Nah, itu ternyata ya bermanfaat sebagai obat. Nah, itu yang disebut dengan apotek hidup. Ya, dia sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jahe contohnya, buat apa memang jahe, Miss? Jahe bisa dibuat sebagai minuman penghangat tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus tahu apa yang disebut dengan apotek hidup. Oke ya? Ingat ya? Oke, kita lihat kembali. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya adalah ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, sekarang kita belajar nih ya. Ternyata Lani itu dia punya halaman yang luas ya, ya anak-anak ya. Dia juga punya cabai, tanaman cabai ya dan sekarang dia panen. Nah, setelah ditimbang, ternyata cabai Lani itu ada 5 ons. Nah, perhatikan di sini timbangan yang digunakan oleh Lani seperti apa?
Oke, ini Miss sudah siapkan untuk anak-anak ya. Ini timbangan yang dipakai oleh Lani ya. Di sini ada tulisannya ons ya. Karena tadi apa? Lani menggunakan timbangan yang ada satuannya itu tentang ons ya dan angkanya terlihat. Jadi ya perhatikan lagi, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons ya. Di sini kita melihat berat cabai Lani itu ada berapa? Ada 5 ons. Oke. Nah, di sini ada ini nih yang harus anak-anak ingat ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jangan lupa ya. Ingat ya. Berarti 1 kilogram ada 10 ons. Kalau nanti ada 5 kilo berapa? Berapa ons? Ya 5 dikali 10. Nah seperti itu. Oke ya? Ngerti anak-anak semuanya? Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita membaca bagaimana Lani menimbang berat cabainya, Miss mau ajak anak-anak untuk berlatih. Ya. Perhatikan di sini ada beberapa soal. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, berapa kilogram? Diminta kilogram. Berarti apa? Yang ons ini dirubah ke kilogram. Tadi 1 kilogram berapa ons? 10 ons ya. Nah, ini katanya ada 5 ons. Nah, 5 ons ini berapa kilogram? Coba nanti anak-anak mencoba dulu ya. Kalau masih bingung ya seperti biasa nggak apa-apa anak-anak telepon Miss Lince atau WA atau apapun. Oke ya. Dan untuk soal yang kedua, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Ayo, bisa nggak nih kira-kira nih? Masih bingung? Oke ya, nanti anak-anak coba dulu. Kalau masih bingung kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang nomor 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ya, ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, ini nanti ya ada jadi tadi dikatakan bahwa Lani juga menanam beberapa jenis sayuran ya. Kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Oke? Oke ya. Kita lanjut lagi nih. Yang nomor 3, ini lanjutannya anak-anak tunggu ya. Oke, anak-anak tadi yang Miss katakan nomor 3, ini soalnya nih. Nomor 3 ini soalnya. Paham? Paham ya? Nomor 3 ini soalnya. Jadi nanti anak-anak cocokkan. Mana nih? Bukan mencocokkan ya, sorry ya. Menjawab. 20 ons itu berapa kilogram? Nah, 20 ons itu berapa kilogram? Tadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti kalau 20 ons itu berapa kilo? Nah, coba ya. Kemudian ada 10 ons. 10 ons itu berapa kilo? Jadi dipindahkan dari ons ke kilogram. Seperti apa? Oke ya. Nah, ini juga ada nih. Wortel. Dia sama juga nih 10 ons. Berapa kilogram? Ya, kemudian ada nih 30 ons. 30 ons itu berapa kilogram? Dan yang terakhir pepaya 40 ons itu berapa kilogram? Paham ya? Oke. Nah, untuk mengerjakannya anak-anak dikasih nomor saja ya. Oke, ini nomor 1. Nomor 2 nanti Miss sudah tahu lah ya. Nomor 3 cabai ya. Dan nomor 4 ini seperti kacang-kacangan ya. Dan nomor 5 ini adalah pepaya. Paham ya? Oke. Ininya juga ditulis ya 20 ons biar Miss Ninja nanti tahu. 20, 10, 10, 30, 40. Paham? Oke
Oke ya, nanti anak-anak coba. Tadi sudah ada rumusnya yang Miss berikan kepada kalian. Ya, oke kita lanjut lagi. Oke, sekarang saatnya kita berkreasi. Nah, sudah lama ya kita tidak belajar tentang berkreasi. Perhatikan di sini. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Cantik sekali ya anak ya bunganya Lani ya. Oke ya. Wah, warna merah, kuning, hijau sangat bagus warnanya. Sekarang kita lihat. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah, perhatikan baik-baik sini, dengar semuanya ya. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu sisi depan, belakang, samping. Nah, ya. Nah, makanya disebut dia karya 3 dimensi. Nah, jadi yang disebut dengan karya 3 dimensi itu karya yang memiliki 3 unsur, nak, panjang, lebar, dan tinggi ya. Kita bisa lihat dari sininya, dari samping, ya, dari belakang. Nah, seperti itu ya. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, awalnya nih titik-titik dibuat nih ya. Kemudian berbentuklah dia. Nah, ini Lani membuatnya dari plastisin. Oke ya. Nah, nanti anak-anak kan masih ada ya plastisin di rumah ya. Nah, di anak-anak coba ya membuat seperti yang dibuat oleh Lani. Miss, kalau aku nggak punya warna kuning, tidak apa-apa ya. Tapi bedakan antara warna yang di tengah, lilin plastisnya yang di tengah dengan yang di sininya, dibedakan ya. Kalau anak-anak tidak punya warna kuning. Ini warna hijau. Kalau tidak ada warna hijau, mudah-mudahan sih ada ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, pakai plastisin yang warna lain. Oke ya. Nanti hasilnya dikirim. Ini buat PR ya. Untuk PR seperti biasa, PR dikumpul besok. Oke, semuanya paham ya? Ngerti anak-anak yang Miss jelaskan? Oke, ya gampang materi kita tentang tumbuhan. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Dan pesan dari Miss Linje, setiap hari Miss nggak bosan-bosan selalu berpesan kepada anak-anak ya. Kalian harus selalu rajin belajar ya, rajin belajar. Patuh terhadap orang tua, dengarkan nasihat orang tua ya, dan jaga kesehatan. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye bye.